Tanya Jawab COVID-19 sudah ada penelpon yang menghubungi kami di nomor telepon 021536660500. Kita coba jawab pertanyaan dari Pak Roni di Bekasi. Selamat pagi, Pak Roni. Pagi, Mas. Pagi, Pak Roni. Silakan Pak, pertanyaan untuk dokter. Pertanyaan saya, gejala-gejalanya apa kalau kita terpapar virus corona? Terus pertolongan pertama apa yang harus saya lakukan seandainya saya terpapar virus corona? Terus berjemur di sinar matahari pagi itu manfaatnya apa? Pas bisa mencegah gitu. Oke. Terima kasih banyak, gitu aja. Baik, terima kasih Pak Roni di Bekasi sudah menghubungi kami. Kita ke Pak Amran di Jakarta Timur. Selamat pagi Pak Amran. Ya, selamat pagi. Pak, silakan Pak. Sebelumnya 3 hari ada sesak, pusing, kepala, tapi tidak batuk. Oke. Saya punya riwayat sudah positif infeksi, Dok. Pak Amran, maaf agak terputus-putus. Yang saya tangkap Anda 3 hari sesak. Demam. Demam atau sesak tadi ya? Itu mungkin bisa diulang sedikit Pak Amran. Saya sudah 3 hari sesak. Oke. Pusing kepala, mual-mual, tapi tidak batuk, Dok, tidak demam. Saya sebelumnya punya riwayat TBC. Apa sudah positif terinfeksi, Dok? Oke, baik. Terima kasih Pak Amran. Semoga ini juga kondisinya terus membaik ya Pak Amran. Kita langsung ke Pak Purba di Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak Purba. Selamat pagi Kompas TV. Pagi Pak Saya Purba. ingin bertanya begini. Ya. Saya sekarang ini kan social distancing, tanpa mencari makan. Akhirnya saya kelaparan di rumah sekarang karena nggak mendapat pendapatan dari makan tadi. Jadi menurut saya, mana yang lebih berat? Virus kelaparan dengan virus corona. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Purba Kepulauan Riau. Ini mungkin banyak juga yang mengalami hal seperti ini. Tapi memang nanti mungkin kita gambarkan juga betapa pentingnya social distancing ini. Kita coba menjawab pertanyaan dari Pak Roni, Pak Amran, dan juga Pak Purba. Gejala-gejalanya apa dan apa pertolongan pertama yang harus saya lakukan? Baik, jadi gejala utama yang paling sering dari virus corona itu adalah demam. Oke. Tapi saya hanya ingatkan, itu namanya virus, jadi bisa kemanapun. Termasuk orang sakit perut, diare. Terus terang pasien pertama saya yang masuk, itu gejalanya demam berdarah. Oke. Demam berdarah kan nggak pakai batuk. Dia hanya demam, nggak batuk, trombosit turun, demam, trombosit turun, tidak ada sesak, tidak ada batuk, sakit perut. Bahkan ada mencretnya. Jadi masih bisa semua gejala. Tapi yang disepakati sekarang adalah yang paling banyak itulah demam. Jadi ketika Anda merasakan demam, ya Anda mesti berpikir curiga. Tapi yang kemudian menjadi pegangan kita lagi adalah area sekitar kita. Kalau kita tinggal di Jakarta, mau tidak mau, begitu ada sesak, ada demam atau salah satu, kita harus berpikir salah satu barangkali kita kena. Apalagi kalau kita keluar pakai kendaraan umum, itu ada risiko atau ke tempat umum, itu ada risiko. Jadi apa yang harus dilakukan dok, pertolongan pertamanya? Nah, kalau pertolongan pertamanya mestinya itu harus diperiksakan. Ke dokter manapun atau harus di dokter? Jadi gini, saya semalam baru bicara dengan beberapa teman di luar, itu beberapa tempat melakukan beberapa kebijakan yang berbeda-beda. Sebagian besar di negara maju, termasuk di Amerika, di New York, itu mereka menyarankan untuk bagi mereka-mereka yang sakit batuk, pilek, demam, sesek, itu nggak ke rumah sakit, tapi telepon ke rumah sakit. Oke. Nah, dari situ saya membayangkan bahwa mestinya di kita juga pemerintah kita, pemerintah pusat, daerah, kemudian rumah sakit dikasih instruksi untuk membuka hotline. Jadi orang itu tidak usah datang telepon, gejala saya begini. Nah, nanti biasanya dinilai ringan, sedang, berat. Begitu ringan, karena COVID itu self-limiting, udah istirahat di rumah. Nah, Bapak yang merasa sesak tadi, pertanyaannya tadi, coba kalau dibuat 0 sampai 10 seseknya, 0 itu seseknya nggak kerasa, 10 itu seseknya seperti mau mati, ini nilai berapa? Kalau seseknya kira-kira 5, sedang ke atas, datang ke rumah sakit. Kalau seseknya 1, 2, apalagi bekas TBC, masih mungkin suka sesek juga, ya tunggu aja di rumah. Masih bisa sembuh begitu ya? Kalaupun memang ini COVID, toh dia tidak akan masalah. Tapi begitu seseknya serius, ke rumah sakit. Demikian pula kalau demam. Kalau demam ringan-ringan, lebih baik tidak bergerak. Di rumah sakit, di rumah, kemudian isolasi diri. Nah, ini yang mungkin bisa dikerjakan. Nah, berkait dengan tadi atau yang langsung ya? Ya langsung yang kedua mungkin masih mau ditambahkan mengenai itu ya, itu dari sudah sesak 3 hari,
sebenarnya pertanyaan itu tadi ya, bahwa ukur sendiri sesaknya kira-kira di berapa, tapi jangan ragu juga untuk mencari pertolongan dari tenaga medis gitu ya. Kalau memastikan, yang jelas sih bekas TBC bisa potensi untuk bisa sesek tanpa harus COVID kan. Oke. Nah, ada risiko yang lebih besarkah kalau memiliki riwayat TBC dan akhirnya terjangkit COVID-19 ini? Ya, bekas TBC beresiko untuk parunya tidak 100% bugar kan. Jadi ketika kemudian ada nauzubillah kena COVID, maka beresiko untuk seseknya lebih berat tentunya. Oke. Nah, itu saja sih. Jadi harus lebih berhati-hati untuk yang bekas sakit-sakit macam-macam termasuk bekas sakit TBC. Oke, tadi juga ada pertanyaan dari Pak Purba. Mungkin Pak Purba juga menggambarkan sejumlah orang juga yang menjalani saat ini social distancing maupun work from home dan lain-lain. Tapi pentingnya mungkin dok bisa digambarkan pentingnya bahwa saat ini meskipun banyak yang mungkin sudah merasa bosan di rumah, sudah merasa tidak apa-apa kalau saya keluar dan lain-lain, masih pentingkah social distancing untuk kita lakukan sampai beberapa minggu ke depan ini? Baik, jadi begini, nomor satu saran saya adalah ikuti panduan dari pemerintah setempat karena semua tempat berbeda-beda. Dengan kondisi yang berbeda-beda tersebut, maka pemerintah daerah mestinya sudah mengukur. Misalkan di daerah seperti satu tempat yang diputuskan ini semua kantor harus tutup. Berarti daerah itu menganggap bahwa ini penyebarannya sudah sangat luas. Atau satu daerah yang tidak pernah ada kejadian di situ. Atau satu kota baru satu kejadian. Maka mungkin instruksinya belum tidak boleh keluar tapi kurangi. Nah kalau memang itu, maka ketika kita keluar kita masih bisa bekerja keluar tapi yang penting jaga. Jaga itu adalah jaga ketika bekerja, jaga jarak. Misalkan harus bekerja ada customer, ya customernya kasih, kalau perlu tokonya atau apanya gitu dikasih tempat orang berdiri, dikasih jarak dengan kita. Jadi orang ngantri ditandai itu begitu ya. Jadi jangan terlalu dekat. Kalau bisa 2 meter bahkan. Terus kemudian bekerja dengan handskun. Setiap satu customer handskun bisa dilepas atau cuci tangan. Setelah ketemu handskun ketemu customer cuci tangan, ketemu ini cuci tangan. Cuci tangannya kita pakai hand rub saja. Selama kita lakukan cuci tangan dengan sering terus, harapannya itu bisa mengurangi. Nah, begitu pergi keluar sampai rumah, kita kalau seperti di Wuhan itu juga kejadiannya kadang-kadang orang terpaksa harus keluar kan, belanja atau apa. Yang penting seperlunya begitu pulang di depan pintu dia sudah nyiapin semprotan desinfektan. Badannya disemprot-semprot terutama sepatunya, dia buka baju, bajunya langsung masuk ke ember deterjen, dia mandi lengkap, dia ganti baju rumah yang bersih. Sebab baju yang dicuci dengan deterjen itu bersih lagi, jadi tidak khawatir ada COVID-nya lagi. Cukup deterjen saja sebenarnya sudah cukup ya. Kalau bisa misalkan dicuci dengan air yang panas. Setinggi panas yang diizinkan untuk bahan itu. Jangan nanti semua rusak lagi kan. Iya. Nah, itu kira-kira. Pertanyaan ini juga itu kan tadi menjawab bagi mereka yang harus ya seperti kita lah, dokter juga harus tetap bertugas, kita juga wartawan juga harus tetap bertugas memberikan informasi. Apa yang terjadi misalkan kalau dalam aktivitas ini tiba-tiba di dekat saya ada yang bersin? Apakah langsung saya harus paranoid bahwa wah ini sedang sakit, ini mungkin COVID-19 atau bagaimana? Ya kalau tiba-tiba ada bersin mau tidak mau kita harus segera mundur. Ya saya pikir kita di masyarakat harus sudah sama-sama sepakat lah ya. Artinya jangan kemudian kalau orang mundur atau orang menjauh jangan marah. Ini untuk kepentingan kita semua kan. Nah itu menjaga jarak. Bersin lontarannya harapannya tidak akan lebih dari 2 meter. Walaupun ada yang sampai 3 meter. Nah terus bagaimana ya kita segera menutup mulut kita. Buat yang bersin kita sarankan. Tolong kalau bersin tutup. Misalkan kita kebetulan sedang tidak pakai masker atau kita tidak punya penutup. Tutup dengan lengan, lebih aman. Kalau tutup dengan mulut, dengan tangan maksud saya, tangan bisa meper kemana-mana. Kalau terpaksa terlupa, segera tutup dengan tangan, maka begitu selesai itu langsung cuci. Langsung cuci pakai hand rub dengan rata ya. Jadi atasnya, kemudian belakangnya ini, terus kemudian diratakan semua jari-jarinya, sampai kemudian ujung jarinya pun digosok kepada tangannya. Jadi harus ada kesadaran dari kita yang mungkin dalam kondisi tidak sehat juga untuk ya itu seperti menggunakan masker, kalaupun harus terpaksa bersin harus lebih sering lagi cuci tangan dan lain-lain gitu dok ya. Baik Dr. Saifa, terima kasih banyak atas waktunya di Tanya Jawab COVID-19 kali ini dan semoga informasi dari Dr. Saifa tadi bisa membantu kita untuk memahami lebih jauh mengenai Corona dan COVID-19 agar kita pun bisa menghindari diri kita maupun orang yang kita sayangi dari COVID-19 ini. Kita akan kembali lagi, tentu saja COVID-19 atau Tanya Jawab COVID-19 akan hadir setiap hari di Sapa Indonesia Pagi. Jadi pertanyaan ataupun
informasi yang Anda butuhkan seputar corona bisa Anda dapatkan dalam Tanya Jawab COVID-19 ini.